Pernah kepikiran nggak gimana kalau semua masalah dan kesulitan berat yang lagi kalian hadapi sekarang ini sebenarnya adalah berkah yang lagi nyamar? Halo semuanya, selamat datang di paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah panduan taktis semacam playbook ala Stoik yang dirancang khusus buat ngebantu kita semua melewati krisis dan kecemasan di usia 20-an dan 30-an. Berbekal insight dari penulis filosofi teras, Henry Manampiring, kita bakal ngeliat gimana filosofi kuno ini justru jadi senjata paling ampuh buat bertahan di era modern. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, ilusi nasib buruk. Tahu nggak sih apa kelemahan terbesar kita sebagai manusia? Kita tuh sering banget salah menilai timing atau waktu kejadian dalam hidup kita. Contoh nyatanya, produksi film filosofi teras yang sempat tertunda bertahun-tahun gara-gara pandemi. Awalnya pasti kerasa kayak musibah besar kan? Tapi tebak, akhirnya film itu malah rilis di momen yang benar-benar paling sempurna. Nah, ini sebenarnya ngewakilin banget esensi dari filosofi Stoik itu sendiri. Coba deh, dengerin kutipan dari Zeno dari Citium, sang pendiri Stoicisme. Awalnya, Zeno ini bukan filsuf loh, dia itu pedagang kaya raya. Suatu hari, dia berlayar bawa kargo pewarna ungu yang harganya luar biasa mahal, terus kaparnya karam. Dia kehilangan semuanya dan terdampar di Athena. Kedengarannya kayak akhir dari skalanya kan? Tapi justru pas dia lagi luntang-luntang di Athena itulah, dia masuk ke sebuah toko buku, kenal sama filsafat, dan akhirnya mendirikan Stoicisme. Bayangin, kesialan terbesarnya malah melahirkan warisan terbesarnya. Biar makin kebayang, ada satu cerita klasik soal petani Tiongkok kuno. Di hari pertama, satu-satunya kuda miliknya kabur. Tetangganya bilang, "Wah, sial banget." Petaninya cuma jawab santai. Musibah atau keberuntungan, siapa yang tahu? 4 hari kemudian, kuda itu balik lagi bawa belasan kuda liar. Tetangganya heboh. "Wah, beruntung banget loh." Si petani tetap jawab, "Siapa yang tahu?" Besoknya, anak si petani nyoba ngejinakin kuda liar itu. Jatuh dan kakinya patah. Tetangganya nangis. "Aduh, musibah." Lagi-lagi si petani bilang, "Siapa yang tahu?" Beberapa hari setelahnya, pasukan kerajaan datang narik semua pemuda sehat buat maju perang yang mematikan. Anak si petani bebas tugas karena kakinya cacat. Poin pentingnya di sini, jangan pernah buru-buru ngasih label ke sebuah peristiwa. Kasih waktu buat kehidupan nunjukin maksud aslinya. Oke, lanjut ke bagian 2. Lolos dari 3 jebakan pola pikir. Nah, yang menarik dari bagian ini tuh, saat hal buruk terjadi, musuh terbesar kita sebenarnya bukan situasinya, tapi gimana cara kita menghukum diri kita sendiri di dalam kepala. Mari kita bedah 3 jebakan ini satu-satu. Jebakan pertama namanya personalisasi. Pernah nggak sih kalian putus cinta, atau mungkin bisnis kalian gagal, terus kalian langsung mikir dan mikul 100% kesalahannya di pundak sendiri? Kalian bilang, "Wah, ini semua salahku, aku emang bodoh." Padahal kenyataannya ada ratusan faktor di luar kendali kalian. Mungkin mantan kalian emang punya isu komitmen, atau kondisi ekonomi emang lagi lesu makanya bisnis susah jalan. Jadi berhentilah menyalahkan diri sendiri secara ekstrim untuk hal-hal yang emang nggak sepenuhnya bisa kalian kontrol. Jebakan kedua itu penyebaran atau pervasiveness. Ini kebiasaan bahaya di mana kita biarin satu kegagalan menular kayak virus ke seluruh identitas kita. Misalnya kalian dapat nilai jelek di kampus atau baru aja kena PHK. Terus kalian langsung nyimpulin, aku ini emang manusia gagal total atau aku ini pasangan yang buruk. Rantai ini harus diputus. Gagal di satu ujian, ya cuma berarti kalian gagal di ujian itu aja. Itu sama sekali nggak menentukan seberapa berharganya kalian sebagai seorang teman, seorang anak, atau seorang manusia seutuhnya. Terus jebakan ketiga, permanensi. Kalau kita lagi di titik terendah, entah patah hati berat atau karir lagi hancur, otak kita tuh suka banget nipu. Seolah-olah kegelapan ini bakal bertahan selamanya, dan kita nggak bakal pernah bahagia lagi. Tapi tenang aja, fakta kehidupan ngebuktiin kalau nggak ada yang permanen di dunia ini. Emosi kalian bakal berubah, situasi perlahan bakal bergeser. Begitu kalian sadar kalau rasa sakit ini punya tanggal kedaluarsa, itu bakal ngasih kekuatan luar biasa buat terus maju. Masuk ke bagian 3. Bertahan dari distraksi era modern. Coba kita bandingin sebentar, sumber kecemasan zaman dulu sama zaman sekarang. Jujur aja agak ironis sih perbedaannya. Dulu tuh penderitaan bentuknya benar-benar brutal. Invasi militer, wabah yang gak ada obatnya, atau dieksekusi sama raja yang tiran. Ancamannya nyata banget di depan mata. Lah sekarang, di era modern, kita malah dengan sukarela ngundang penderitaan masuk ke kamar tidur kita. Kita ngabisin berjam-jam scrolling layar HP, ngebandingin hidup nyata kita yang lagi berantakan sama video highlight reel orang lain yang udah diedit super estetik. Kecemasan modern seringkali adalah penderitaan yang kita ciptain sendiri. Terus solusinya apa dong? Henry Manampiring pernah cerita. Dia sengaja menghapus semua medsos dari HP-nya selama sebulan penuh. Hasilnya, dia malah berhasil nyelesain satu buku utuh.
Ini ngingetin saya sama kata-kata brilian dari sutradara legendaris Akira Kurosawa. Intinya, orang-orang yang sibuk membangun karya dan ngejar mimpi itu benar-benar nggak punya waktu buat ngurusin drama medsos atau komentar toksik. Jadi kalau kalian lagi ngerasa kewalahan atau stuck, mungkin langkah paling pertama adalah cabut dulu dari mesin distraksi itu. Bagian 4. Mendefinisikan ulang privilege tersembunyi Anda. Udah waktunya nih kita berhenti ngeliatin rumput tetangga dan mulai ngecek apa aja hak istimewa yang sebenarnya udah kita pegang sendiri. Kita tuh terlalu sering mikir kalau privilege itu melulu soal harta triliunan atau jalur ordal. Tapi coba deh cek realitas hidup kalian sekarang. Kalian sehat secara fisik, bisa gerak bebas, tumbuh di rumah yang hangat dan gak berantakan, atau kalian bagian dari kelompok mayoritas yang gak pernah ngerasain diskriminasi parah. Bayangin, fakta bahwa kalian hari ini bisa duduk santai belajar sesuatu tanpa khawatir ada bom jatuh di atas kepala, itu adalah kemewahan gila-gilaan buat jutaan orang di luar sana. Jangan sampai kita ngabain senjata luar biasa yang sebenarnya udah ada di saku kita. Bagian 5, memainkan kartu yang dibagikan pada Anda. Kalau kita udah paham soal privilege barusan, otomatis kita bakal sadar kalau hidup ini tuh bener-bener mirip kayak permainan kartu. Di meja kehidupan ini, kalian gak dikasih kesempatan milih kartu. Kalian gak bisa request mau lahir di negara mana, genetiknya kayak apa, atau orang tuanya siapa. Kalau kalian ngabisin energi cuma buat ngeluh kartu kalian jelek, itu gak bakal ngubah apa-apa. Malah bikin pemain lain jengah, dan akhirnya semesta ngeluarin kalian dari permainan. Pemenang sejati itu bukan yang selalu dapat kartu bagus terus, tapi mereka yang dapat kartu pas-pasan, namun dimainin dengan strategi yang super cerdas. Jadi pertanyaannya, kalian lagi sibuk ngeluh, atau kalian lagi main? Nah, kalau kalian mau mulai mainin kartu itu sekarang, kalian harus ngebongkar satu mitos terbesar, mitos motivasi. Pola pikir yang salah itu selalu ngajarin kita buat nunggu motivasi datang, baru deh jalan ke game atau ngerjain tugas. Ini kebalik banget. Pola pikir stoik ngajarin kita buat nggak butuh motivasi di awal. Paksain aja gerak dulu. Justru aksi fisik dan tindakan kecil itulah yang nantinya bakal memicu api motivasi di dalam diri kita. Tapi ya, sebagai pembelajar stoik, saya mau jujur nyampein satu realitas yang mungkin agak pahit tapi ngebebasin banget. Kalian pasti sering dengar pepatah, usaha tidak akan mengkhianati hasil kan? Nyatanya, kadang-kadang hasil bisa mengkhianati kerja keras kita. Serius, kita harus terima kalau kadang dunia ini emang nggak adil. Kalian udah belajar mati-matian, kerja gila-gilaan, tiba-tiba ada pandemi atau krisis mendadak, hasil akhirnya seringkali diacak-acak sama faktor eksternal. Dan nggak apa-apa, tugas kita cuma berjuang sekeras mungkin, lalu dengan ikhlas menyerahkan hasil akhirnya ke tangan alam semesta. Sampailah kita di bagian 6, sekaligus yang terakhir, jangan mati bersama mimpi-mimpi Anda. Biar kita benar-benar punya nyali buat bertindak sekarang, kita harus berani menatap langsung satu-satunya deadline pasti yang kita semua punya. Konsep ini namanya memento mori, sebuah frasa Latin yang artinya, ingatlah bahwa kamu akan mati. Kedengarannya emang agak kelam ya, tapi aslinya ini adalah alat yang paling ngebebasin. Pas kalian sadar kalau waktu kita di sini sangat terbatas dan ujung-ujungnya kita cuma jadi debu, tiba-tiba rasa takut ditolak gebetan atau rasa malu karena bisnis gagal tuh kerasa remeh banget. Mengingat kematian itu ngancurin ego kita dan maksa kita buat hidup dengan sense of urgency. Kalau kalian butuh bukti, lihat aja data dari Bangsal Perawatan Paliatif, tempat di mana pasien ngehabisin hari-hari terakhir hidup mereka. Riset nunjukin banget penyesalan terbesar manusia di penghujung usianya bukanlah kegagalan. Penyesalan terbesarnya adalah hal-hal yang tidak berani mereka coba karena ketakutan. Percaya deh, ngerasain sakitnya gagal pas nyoba itu jauh lebih mending daripada dihantui seumur hidup sama pertanyaan, gimana ya seandainya dulu aku berani? Coba bayangin visualisasi yang agak merinding ini. Bayangin di detik-detik terakhir kalian bernapas. Di sekeliling kasur kalian, berdiri sosok-sosok yang mewakili mimpi yang gak pernah kalian kejar. Buku yang urung ditulis, tempat yang batal dikunjungi, bisnis yang cuma sebatas ide. Mereka semua natap kalian dan bilang, dulu kamu memimpikan kami, tapi kamu terlalu takut. Sekarang kami bakal mati di sini, sama kamu, tanpa pernah terwujud. Gila kan? Itulah harga yang harus dibayar mahal kalau kalian terus-terusan menunda. Yang akhirnya membawa kita ke penghujung paparan hari ini, sebuah pertanyaan tajam yang pengen saya titipin buat kalian renungin malam ini. Kalau misalnya waktu kalian benar-benar habis hari ini, mimpi apa yang bakal ikut terkubur selamanya bersama kalian? Udahlah, berhentilah scrolling HP tanpa tujuan, berhentilah ngeluhin betapa jeleknya kartu di tangan kalian, rangkul hidup ini lengkap dengan semua resikonya, dan mulailah bermain. Terima kasih banyak udah bergabung di paparan kita kali ini, dan sampai jumpa.